Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PowerPoint pengelasan, yaitu bertema gas metal arc welding. Kelompok 4 dianggotakan oleh Vicky Romansyah, Muhammad Salman Al-Farisi, dan Gesang Mawa Panulu. Berikutnya adalah pengertian gas metal arc welding. Pengelasan GMAW adalah metode penyambungan dua buah logam sejenis atau lebih yang menggunakan bahan tambah berupa gas pelindung dan kawat gulungan melalui proses pencairan. Karena logam las mudah terkontaminasi oleh udara lingkungan sekitar, maka dibutuhkan shielding gas sebagai pelindungnya agar tidak mengalami oksidasi hidrogen dan cacat porosity, sehingga kualitas las terjaga dengan baik. Adapun jenis gas yang biasa digunakan pada pengelasan GMAW adalah karbon dioksida, helium, dan gas argon. Teknik pengelasan ini dibagi menjadi pengelasan MAG, metal active gas, dan MIG, metal inert gas. Proses pengelasan GMAW berlangsung ketika adanya perpindahan ion katoda dan anoda di base logam dan metal pengisi, sehingga menciptakan energi panas yang kemudian membuat filler metal dan logam induk mencair. Selanjutnya adalah prinsip kerja pada proses pengelasan GMAW. Teknik pengelasan ini dilakukan dengan proses pencairan logam. Pencairan logam terjadi karena terdapat busur las di antara benda kerja dan kawat las. Di saat kawat las didekatkan pada benda kerja, terciptalah busur las, menghasilkan energi panas yang bisa membuat kedua logam, benda kerja, dan kawat las menjadi cair secara bersamaan dan membentuk sebuah sambungan tetap. Pengelasan GMAW memanfaatkan arus searah DC yang posisi elektrodanya berada di kutub positif. Biasa disebut dengan istilah polaritas terbalik. Dalam proses pengelasan, sangat jarang menggunakan tipikal polaritas searah karena transfer logam tidak bisa berjalan secara sempurna. Selanjutnya adalah pada las GMAW terdapat dua jenis pembagian berdasarkan jenis gas pelindung, yaitu proses pengelasan MAG dan proses las MIG. Berikut ini penjelasannya. Las metal active gas MAG. Pengelasan MAG menggunakan gas karbon dioksida sebagai gas pelindung dan logam pengisi menggunakan kawat las pejal yang digulung di dalam sebuah roll, kemudian ia diumpankan secara kontinu selama pengelasan berlangsung. Teknik las metal active gas cocok untuk konstruksi karena karbon dioksida yang digunakan sebagai gas pelindung bersifat oksidator. Biasa digunakan untuk mengelas baja atau logam karbon rendah. Keunggulan lain dari teknik pengelasan ini adalah biayanya relatif lebih murah daripada las yang menggunakan argon sebagai gas pelindungnya. Gas pelindung yang berasal dari karbon dioksida memberikan pengaruh kepada pemindahan logam cair yang berasal dari elektroda menuju material untuk membentuk bola-bola cukup besar. Ini terjadi lantaran logam yang mencair tidak berpindah dan masih melekat pada ujung elektroda disebabkan busur yang kurang bagus. Selama proses pengelasan MAG berlangsung, akan banyak ditemukan percikan-percikan atau splitter. Namun hal itu bisa dikurangi dengan memperpendek jarak busur las, sehingga membuat ujung elektroda mirip seperti logam mencair. Memperpendek jarak busur las, sehingga membuat ujung elektroda mirip seperti logam mencair. Gas pelindung karbon dioksida tidak bisa dipakai untuk melakukan metal transfer jenis spray. Penggunaannya harus mencampurkan dengan gas pelindung lain, semisal helium dan argon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Gesang. Terima kasih. Selanjutnya las metal inert gas atau MIG. Sesuai namanya, pengelasan metal inert gas MIG menggunakan gas pelindung yang berasal dari gas mulia, seperti helium, argon, helium yang dicampur argon, atau bisa juga memakai karbon dioksida. MIG biasa digunakan untuk menyambung material yang terbuat dari baja
tahan karat atau stainless steel, dan aluminium. Pengelasan pada material non-ferrous seperti stainless, copper alloy, nikel alloy, dan aluminium biasa menggunakan argon. Sedangkan untuk material ferrous menggunakan gabungan atau campuran beberapa gas. Contohnya argon dengan CO2, helium dengan argon, oksigen dengan argon. Dalam persentase tertentu, pemakaian gas pelindung berupa helium dan argon mampu menghasilkan las-lasan dengan penetrasi lebih dalam dan sifat mekanik bagus dibandingkan shielding gas CO2. Next, Mas. Ini gambaran dari las. Ini bagian-bagiannya. Mesin las, mesin utama yang digunakan untuk proses pengelasan GMAW. Terdapat banyak komponen listrik yang berguna untuk mengkonversi energi listrik menjadi panas, serta banyak lagi fungsi lainnya. 2. Tabung gas, berfungsi sebagai tempat penampung dari gas pelindung CO2, argon, dan helium. 3. Welding gun, alat keluarnya gas dan kawat las untuk mengelas. Jika ditekan dan didekatkan pada benda kerja, maka busur las akan menyala. 4. Gulungan kawat las. Tempat kawat las digulung, biasanya digulung ini dimasukkan ke dalam alat yang bernama weir feeder. Untuk diameter kawat las GMAW antara 0,6 sampai 1,6 mm. Yang umum digunakan biasanya 1,2 mm. 5. Weir feeder. Weir feeder terdapat pengatur motor penarik ampere dan voltage yang berfungsi untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat las. 6. Kabel kawat las. Tempat keluarnya atau jalannya kawat las dari weir feeder ke ujung welding gun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vicky. Mas Vicky, selanjutnya. Cacat las taktikan undercut. Cacat undercut merupakan cacat hasil las yang disebabkan oleh termakannya bahan las oleh proses pengelasan sehingga pada alloy membentuk alur pada sisi pertemuan jalur las dengan bahan las. Cacat las undercut ini dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut. Ampere terlalu tinggi, jarak busur terlalu dekat, kurang pengisian, pengelasan terlalu lambat. Cacat las penumpukan logam las, overroll atau overlap. Cacat overroll atau overlap merupakan cacat bentuk logam las untuk menumpuk pada sisi jalur las. Tidak terjadi pencairan yang sempurna, sehingga logam las hanya menempel pada logam dasarnya. Cacat las overlap disebabkan oleh hal-hal berikut. Kecepatan pengelasan terlalu lambat, penyetelan ampere terlalu rendah, posisi elektroda tidak benar. Next. Cacat kropos. Cacat las hasil yang disebabkan oleh adanya lubang-lubang udara yang kelihatan pada permukaan bahan las. Kerusakan las ini dapat dilihat pada permukaan gerigi las, di mana terlihat adanya lubang-lubang bekas udara. Cacat porosity, hasil yang dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut. Busur las terlalu tinggi, kurang gas pelindung, lubang nozzle terlalu kecil atau tersumbat, pengelasan tidak dilakukan di ruang tertutup, benda yang dilas kotor. Cacat las kurang pencairan, lock of fusion. Cacat las lock of fusion merupakan cacat akibat logam las tidak mencair sempurna. Seakan-akan logam las hanya menempel saja. Lock of fusion las dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut. Penyetelan arus terlalu rendah, teknik pengelasan yang salah, persiapan pengelasan yang kurang sempurna, menggunakan kawat las tidak sesuai dengan jenis sambungan, permukaan logam las kotor. Next. Cacat las influksi, bila logam yang
akan dilas tidak dibersihkan dahulu, maka akan terjadi kontaminasi pada logam las. Kotor-kotoran yang menyebabkan hasil menjadi kotor adalah karat, oli, garam, debu, dan lain-lain. Cacat las retak, cracking. Tanda-tanda pengelasan yang retak yaitu pada permukaan logam terlihat pecah atau retak. Cacat las kurang penembusan, las penetration. Setelah benda diperiksa secara visual, hasil las dibelah dan permukaannya dihaluskan. Kemudian dietsa, maka akan terlihat penembusan bagian logam lasnya. Next. Karena konsentrasi busur yang tinggi, maka busurnya sangat menutup percikannya sedikit sehingga mempermudah operasi pengelasan. 2. Karena dapat menggunakan arus yang tinggi. Kecepatan pengelasan yang digunakan juga tinggi sehingga efisiensi sangat baik. 3. Deposit yang terbentuk cukup banyak. 4. Memiliki sifat yang baik antara lain elastis pada ketangguhan, kekedapan udara, dan sifat-sifat lainnya lebih baik dari pengelasan lain. Berikut adalah contoh produk GMAW, amonium, baja karbon, paduan tembaga, magnesium, paduan nikel, besi tahan karat, perunggu silikon, paduan permukaan berinti logam berbentuk tabung. Baik, terima kasih Mas Vicky. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.